الفاتحة علانية. أن الله يعفو عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة. أن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكل حسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وكرامته وأزواجه وذريته وأهل بيته وصالح خصوصا شاهد نوض المحن وشاهد نوض صيد ومسلم بقى موضوع محمد وعلى شيخ جددي تحمل عمر الكريم صلى الله عليه وسلم محمد وصولهم وفروهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الشيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفضوح والمنوع والرجوع صلاح الجسد والروح توبة النسوء واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بلادنا وسد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. يقول الله تعالى في القرآن شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan hidayahnya, dengan iradahnya kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pahala yang besar. Dalam riwayat lain, pahala kita lebih baik daripada bebasin 1000 budak. Lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Lebih baik daripada takziah kepada 1000 jenazah. Banyak majelis ini. Kenapa? Karena semuanya itu kita tahu berkat ilmu. Tahu fadilahnya, besarnya pahala tengokin orang sakit karena dari ilmu. Ini Allah ini ajaribnya parabanya. Alhamdulillah. Terus kita tahu fadilahnya itu nengokin orang sakit dari ilmu. Ya, semuanya dari ilmu. Makanya menuntut ilmu itu lebih afdal daripada 1000 nengokin orang sakit, 1000 tausiah. Bahkan bebasin 1000.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah, Allah mempersaksikan bayyana li khalqihi bid-dalaili wal ayat. Allah mempersaksikan, maksudnya di sini Allah menyatakan kepada makhluknya dengan dalil-dalil dan ayat bukti-bukti. Ya. Maknanya Allah mempersaksikan di sini, Allah menyatakan di hadapan makhluknya semua. Pernyataan Allah enggak sekedar menyatakan, tetapi dengan dalil-dalil dan ayat yang nyata. Apa pernyataan Allah? Annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kalau Allah yang sudah menyatakan enggak ada Tuhan kecuali Dia, maka orang yang beriman kepada Allah, para rasul, para nabi, para orang-orang yang mukmin daripada umat rasul, umat nabi, serta para malaikat pun menyatakan bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. La ma'buda fil wujudi bihaqqin illahu. Maknanya itu. Maknanya annahu la ilaha, tidak ada Tuhan, maksudnya la ma'buda bihaqqin fil wujudi bihaqqin illahu. Tidak ada yang pantas disembah di dalam wujudnya secara hak illahu, kecuali Allah. Sama dengan la ilaha illallah, maknanya sama. Jadi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, apa makna enggak ada Tuhan kecuali Allah, maknanya la ma'buda, ya, bil wujud bihaqqin illallah. Atau dibalik, la mawjuda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas disembah dengan sepantasnya sembah, dengan sebenar-benar sembahan kecuali Allah. Makna gampangnya, yang benar, yang pantas, yang berhak disembah cuman Allah, yang lain enggak. Nah, ini menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Jadi la ilaha illallah itu menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Orang yang menyembah matahari dinafikan dengan ini. Seolah-olah kita mengatakan enggak benar tuh nyembah matahari, jadiin matahari sebagai sembahan, enggak benar. Yang benar Allah kita sembah. Nyembah tepekong ini dulu ya. Lata Uzza Manata Hubal. Tepekong bang oleh ajaib orang dulu kan tepekong. Ajar sat tepekong ya. Bahasa apa itu tepekong? Kayaknya nyontek tuh Betawi ya. Nyontek ke sono tuh. Orang Cina tepekong. Apalagi yang sembah api. Enggak. La ma'buda fil wujud illallah. Yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain enggak pantas. Makanya kalimat la ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Kalimat mengesahkan Allah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Cuma Dia doang Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Enggak ada sembahan yang pantas kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang memberikannya, tidak ada yang ini kecuali Allah. Semuanya itu. Ya. Sampai la ma'buda fil wujud illallah.
Nggak ada juga yang memberikan rezeki, yang sebenar-benar pemberi rezeki Allah. Yang lain mah sabab. Yang datangin rezeki Allah. Kalimat tauhid. Disebut juga kalimat ikhlas. Karena dia keluar dari mulut yang dari hati yang benar-benar. Yang benar-benar ikhlas. Wahia kalimatul ikhlas. Kalimat yang benar-benar dari hati, bukan dipaksa. Kalau mulut ngucap hati kagak, berarti munafik. Secara zahiriah kita nggak boleh tuh. Secara syariat terima aja deh. Orang ngucap la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Tapi secara hakikat urusan dia sama Allah tuh di sini adanya. Makanya yang benar itu yang lisannya ngucap la ilaha illallah, mulut hati juga. Makanya disebut kalimatul ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Benar gak dia? Pernyataannya nggak ada Tuhan kecuali Allah dalam syahadatnya. Kalimatun najah disebut juga kalimatun najah, kalimat yang menyelamatkan. Makanya man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi ya la ilaha illallah dakhalal. Siapa orang yang akhir hayatnya dia ngucapin la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Makanya kalau husnul khotimah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling rendah itu meninggal bawa iman. Meninggal sekedar bawa iman. La yadkhulun nar man kana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman, ya kan? Tidak kekal di dalam neraka orang yang di hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun sebesar biji sawi. Ya. Ada lagi hadis saya lupa. Orang yang beriman kepada Allah itu menunjukkan dia itu yang berdosa, dia bakal keluar dari neraka. Kharaja minan nar man qala la ilaha, keluar orang yang ngucapin la ilaha illallah itu dari neraka keluar. Maknanya nggak bakal kekal. Walaupun dia disiksa dulu karena maksiatnya, karena dosanya tuh. Yang penting dia meninggal bawa iman saja deh. Itu husnul khotimah. Jadi lawannya su'ul khotimah. Meninggal gak bawa iman. Nauzubillah. Ada lagi yang kedua naik tingkatan husnul khotimah, meninggal lagi ibadah. Meninggal lagi ibadah, lagi taat. Ada yang meninggal lagi sholat, lagi sujud, ada yang meninggal lagi baca Quran, ada yang meninggal lagi duduk di majelis taklim, tahu-tahu. Pantas udah khusyuk banget nggak dengerin ada ngomong, meninggal dia. Ada yang begitu, ada nggak? Mau di sini? Nggak apa-apa ya nggak. Cuma jangan sekarang maksudnya. Kapan-kapan, kalau udah bosan hidup ya. Gimana? Wah, ntar aja. Belum tentu ntar-ntaran meninggalnya dalam keadaan baik. Ya. Makanya ada orang ditanya, ente mau meninggal sekarang husnul khotimah, apa entar-entaran meninggal di dalam perang di jalan Allah? Langsung dijawab, sekarang husnul khotimah. Kalau entar-entaran kan belum tentu. Kan hati begini nih. Bugalibal gulub. Hati itu berbalik-balik. Ya. Apalagi yang menentukan itu Allah. Yang ketiga, orang meninggal husnul khotimah itu di dalam perang di jalan Allah.
lagi berperang tuh matinya syahid, itu tingkatan ketiga paling tinggi. Tapi yang paling tinggi ternyata meninggal mulutnya pakai nyempet keluarin la ilaha illallah. Itu paling tinggi itu. Jadi menunjukkan orang ini di dalam kehidupannya selalu ibadah kepada Allah dan nggak lepas lisannya basah daripada ngucapin la ilaha. Biasa. Karena orang kalau udah kebiasaan pasti dia ketika menghadapi sesuatu yang berat yang keluar tuh. Ya. Kalau lo mau tahu orang kebiasaan keluarnya apa, kagetin deh. Dari belakang, dor gitu. Kalau keluarnya Allah, nah berarti dia emang kebiasaan ngucapin oh. Tapi nauzubillah itu dok dikagetin keluarnya KONTOL lah. Yang keluar KONTOL, bahaya itu. Berarti orang nih seringan ngomong itu antum. Ya. Iya. Ada yang belum mudeng tuh KONTOL, ada yang belum mudeng dari ini hari. Apa sih itu katanya? Ya lu baca sendiri dah. Ya mutul insan ala ma'asyalih. Mati manusia kan berdasarkan hidup. Kalau kebiasaannya dia zikir, kebiasaan di ibadah, kebiasaan di berbuat baik, tak meninggal. Mudah-mudahan kita nih ya mencapai husnul. Yang penting ikhlas dalam segala ibadah kita, ikhlas. Jangan ria, jangan ujub ya. Syahidallah, Allah mempersaksikan annahu la ilaha illahu wa syahida bidzalik, dan mempersaksikan hal itu pula al malaikatu, para malaikat. Jadi Allah bersaksi nggak ada Tuhan kecuali Dia, begitu juga para malaikat. Bil ikrar, malaikat semua ikrar. La ilaha illallah wa ulul ilmi. Begitu juga orang-orang yang punya ilmu. Ya. Minal anbiya, daripada para nabi. Wal mu'minin, dan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu disebut orang berilmu. Yang nyebut Allah. Jadi antum nih semuanya nih udah bawa iman nih, beriman kepada Allah, berarti kita orang berilmu. Berilmu dalam hal apa? Dalam hal kita tahu yang pantas kita sembah Allah. Yang pantas kita imanin Allah. Itu berilmu. Ya adapun kesononya lagi ada ilmu yang nambah. Di dalam hal fikihnya, di dalam tauhidnya, di dalam tasawufnya, di dalam itu kelebihan-kelebihan yang dia pelajari. Tapi awalnya dia telah beriman kepada Allah, berarti dia berilmu. Karena orang yang beriman itu orang yang punya otak. Kalau nggak punya otak nggak beriman. Makanya disebut orang jahiliyah, orang-orang bego. Zaman jahiliyah, bukannya mereka orang-orang bodoh, tapi mereka nggak beriman kepada Allah. Maka disebut kaum kafir jahiliyah. Padahal syairnya top. Kalau udah keluarin syair, tercengang orang semua. Syair itu alat provokasi syair. Alat buat naikin apa itu promosi syair. Syair itu senjata yang paling luar biasa zaman Nabi Muhammad. Makanya orang kalau dikeluarin syair, udah ngangak semuanya. Ya. Tapi semuanya datang Quran, itu penyair pada begini sih. Ternyata Quran itu mengalahkan syair-syair apapun. Ayat Quran. Ya. Oh kita kan biasanya apa nih? Orang beli kapur lo beli rujak kayak gitu ya. Orang beli kapur lo beli rujak, gua enggak, Nah, iya, ajak ikut campur gitu kan itu. Iya, pantun itu.
Arab sahir. Termasuk zaman bidunya hustagal qalqarru tulul amal awalam yazal fi ghaflati, itu kan syair. Hatta dana minhul bil i'tiqad. Orang mukmin dengan i'tiqad gitu, wal ladzi, dan dengan lafaz. Nah, inilah orang yang beriman secara utuh, adalah orang yang berikrar nggak ada Tuhan kecuali Allah, baik dengan lisan, dengan lafaz maupun dengan hati. Ya. Makanya al-iman apa? Ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, atau tasdiqun bil qalbi wa ikrarun wal amal bil arkan. 3 iman. Ya. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, ikrarnya dengan lisan, ngebenarin dengan hati, dan beramal dengan anggota. Jadi orang yang beriman harus dia muslim. Harus dia muslim. Jadi jangan sekedar dipercaya saja, tetapi harus melaksanakan segala apa yang jadi kewajiban dia. Makanya mukmin sejati. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan banyak tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, sifat-sifatnya dijelaskan. Yang mendirikan sholat, keluarin zakat, menjaga kemaluan, ya kan? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang mukmin yang benar. Yang model begitu. Qa'iman bil qist. Allah yang menegakkan keadilan. Jadi Allah yang bersaksi nggak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Dia, didukung malaikat, begitu juga orang yang berilmu juga menyatakan nggak ada Tuhan kecuali Allah. Qa'iman bil qisti, Allah yang menegakkan kebenaran, keadilan. Qa'imam bitadbiri masnu'atih, dengan mengatur segala perbuatannya. Jadi apa yang perbuatan Allah, Allah udah atur. Ya. Segala ciptaannya, yang dikehendakin, yang diperbuat, semua nggak lepas dari aturan Allah Subhanahu. Kita ini nggak lepas dari aturan Allah, dari tadbirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudabbir dabbir, ya kan? Ya mudabbir dabbir. Ya musahil sahil. Wahai zat yang mengatur, tolong atur gitu. Ya musahil sahil. Wahai zat yang mempermudah, tolong mudahin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada makhluk yang lepas daripada pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada. Makanya kita ini yang beriman kepada Allah, ya udah kudu nerima. Nerima apa yang Allah atur. Jangan nggak nerima. Ya, nerima. Yang Allah atur, ya udah, ini emang udah aturan Allah. Emang udah kehendak Allah. Emang udah iradat Allah, terima. Kenapa? Karena itu semuanya nggak lepas dari keadilan Allah. Allah adil. Sampai-sampai Allah jadikan kita ini sakit, Allah berikan kita penyakit, justru di situ ada keadilan Allah. Mengatur sesuatu dengan adil. Kenapa sakit sampai meninggal dunia? Allah nggak sia-sia itu orang yang sakit sampai meninggal dunia. Di situ ada letak keadilan Allah, ada hikmahnya yang besar. Maka orang yang sakit sampai dia meninggal dunia, maka diberikan dia pahala oleh Allah yang Allah nggak berikan buat orang lain yang sehat. Dan Allah ampunin dosa orang yang sakit itu, yang dia nggak perlu minta ampunan Allah. Ada dosa yang kita merengek sama Allah berpuluh-puluh tahun, belum tentu Allah ampunin.
Padahal kita udah habisin waktu puluhan tahun buat sujud di hadapan Allah sambil kita mohon ampun kepada Allah. Barangkali itu dosa belum diampunin sama Allah. Tapi ketika Allah kirim penyakit buat kita, lalu kita reda, itu dosa diampunin, nggak perlu istighfar. Bagaimana kagak adil Allah? Ente bilang lalu Allah itu kejam karena kirim kita sakit. Allah itu kagak adil karena yang sakit kita doang, tetangga kagak. Justru Allah menghendaki kebaikan buat kita. Ya. Gaiman itu wanasbuhu alal hal, jadi hal bacanya gaiman, ya nasab jadi hal. Wal amilu biha ma'nal jumlah, sedang amilnya yang membuat dia hal, membuat dia nasab itu jumlah keseluruhan. Bil qisti bil adl. La ilaha illahu qurrirahu ta'kidan. Diulang lagi supaya untuk jadi takkid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di sini diulang lagi la ilaha illahu. Qaiman bil qisti la ilaha illahu. Diulang ke kalimat supaya menjadi penguat buat kalimat yang di atas. Jadi kita ulang-ulang kalimat tauhid. Bagus. Banyakin. Aksiru min qauli la ilaha. Sampai masuk rumahnya la ilaha. Ya, orang masuk ke dalam rumahnya pulang dari tempat lain gitu, mau pulang ke rumah, assalamualaikum, baca kulhu 3 kali ya, atau sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali, baca la ilaha illallah, baru masuk. Kalau salam, al-ikhlas, al-falaq itu setan-setan yang di luar itu nggak bisa masuk. Ketika kita baca itu dia nggak ikut masuk. Kalau nggak baca kita buka baju dia masuk pakai pakaian kita. Kita tidur dia ikut tidur. Kita peluk bini dia ikut peluk bini kita. Kita bersetubuh dia ikut berserikat dalam bersetubuh. Pantas kau ngomel mana anak setan lo gitu. Ya. Ya, hikmahnya tuh kalau masuk, sebelum masuk assalamualaikum, baca kulhu, al-falaq, an-nas, baca la ilaha. Al-Faqihani kalau mengatakan luzumu la ilaha illallah itu tunfil fagra. Orang yang melazimkan kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika masuk ke dalam rumah, tunfil fagra. Maka itu kalimat bakal meniadakan kepakiran. Jadi dihindarin dari kepakiran. Kalau biasa lazim ngucapin la ilaha ketika masuk ke dalam rumah. Mau tidur la ilaha illallah. Payaman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kan mau tidur kita nggak ngomong apa-apa lagi. Tutup dengan la ilaha. Ya. Udah kalau la ilaha illallah nggak ngomong lagi udah. Jangan ngomong nanya bini lagi, besok masak apa nih? Batal. Ya. Jadi kan la ilaha illallah akhir daripada ucapan. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz fi mulki, Al-Hakim fi san'i, bijaksana dalam ciptaannya. Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama al-mardi yang diredai indallah, di sisi Allah, huwal Islam. Udah satu. Jangan cari agama lain. Inna dina indallahil. Orang Kristen bilang agama kami yang benar, silahkan ente yang ngomong. Jangan ente debat. Enggak usah ente apa itu berantem gara-gara, biarin dia ngomong dia.
Orang Buddha bilang agama yang benar, dia ngomong apa-apa silahkan. Asal jangan keluar dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita, Islam, agama satu-satunya yang benar. Yang lain batil. Boleh dong. Hak. Giliran dia ngomong, Kristen agama yang benar, Islam batil. Dia jangan marah. Dia ngomong, biarin aja kepercayaan dia. Tapi yang bahaya itu orang Islam yang ngomong, agama itu semua benar. Ini yang bahaya. Dengan alasan apa? Toleransi dalam beragama. Toleransi itu ada batasnya. Toleransi kalau urusan akidah, urusan agama nggak boleh, ada batasnya. Toleransi itu dalam urusan muamalah. Tetangga sakit, tengokin. Yang Kristen sakit, tengokin. Bawain makanan, doain biar sembuh, nggak apa-apa. Nabi aja doain Yahudi yang kasih dia minum air. Nabi gak usah dibawain oleh Yahudi minuman, Nabi doain. Tapi doain urusan dunia, Allah majamilhu, ya Allah gantengin tuh orang. Ya Allah gantengin dia tuh Yahudi sampai tua kagak ada ubat. Muda terus berkat doanya Rasulullah. Jadi urusan dunia doain. Oh, mudah-mudahan sembuh ya penyakitnya Bapak ya. Sabar ya Bapak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Makan jeruknya, jangan pakai bijinya Pak ya. Gitu. Rangin, kulitnya buang, jadi makan. Meninggal aja boleh. Dia meninggal tetangga kita, tengokin nggak apa meninggal. Berapa? Mau udah ujian, semuanya bakal kembali, bakal meninggal. Asal jangan Fatihah, bego deh lo. Oke, Fatihah bego namanya. Sekedar ya perhatian gitu sebagai hak bertetangga. Akhir. Ya udah batasan situ. Giliran dia makamin apa tuh namanya? Sholatin di misa namanya. Jangan hadir. Nguburin jangan ikut, cukup layat doang. Layat juga nggak boleh doain karena udah meninggal. Kalau sakit boleh ya doain, sembuh boleh. Kalau ini jangan ngopir lahu warhamhu, nggak boleh. Tuh, bisa bedain toleransi itu. Jadi toleransi perlu ada di dalam Islam. Tetapi urusan apa tuh? Urusan prinsip harus ditegakin. Ini prinsip nih. Inna dina indallahil wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu dalil ayat berikut, ayat yang lain. Siapa orang yang mencari agama selain Islam maka ditolak oleh Allah. Menunjukkan Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, yang benar. Yang lain nggak benar. Menurut kita keyakinan kita udah titik. Yang lain punya keyakinan silahkan, jangan kita perang, nggak usah biarin. Kan masing-masing punya hak di dalam berkehidupan kebangsaan, ya menjalankan keyakinannya masing-masing, silahkan. Hebatnya itu negara kita. Giliran Natal ya jangan datang gitu doang udah. Lama Natal ya. Lu giliran Lebaran gue ucapin salah lu emang gue minta. Jadi perdebatan. Yang aman mah jangan udah. Walaupun khilaf. Saya emang nggak mau masuk dalam khilaf itu. Ngucapin Natal. Nggak mau. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Insyaallah kita balik lagi.
Panjang umur saya harapkan. Malam Kamis. Yang satu lagi. Malam Kamis besok kan lebah itu. Babai apa motong sapi sih. Babai ame Fauzan nih. Iya. Fauzi panitianya. Jadi malam Kamis besok libur. Karena kan kita Rebunya Idul Adha, malamnya libur. Ketemu lagi malam Kamis akan datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha biha namut insyaallah ta'ala min al-amilin ila rahmatillah kalamih al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi jazallahu 'anna bima huwa ahluh jazallahu 'anna jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'azab. حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جبلنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.